Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Jusman Syafi'i Jamal yang merupakan mantan Menteri Perhubungan sekaligus asisten Pak Habibie selama kurang lebih 12 tahun dalam bidang perancangan pesawat terbang. Pak Jusman, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Telah datang di studio Metro TV. Pak Jusman, 12 tahun Anda menjadi asisten Pak Habibie yang kita semua menyebut Eyang Habibie begitu. Apa hal yang paling Anda ingat tentang seorang Habibie? Kesabaran beliau dalam mentransfer teknologinya dan pengetahuannya kepada anak muda. Saya mengenal beliau itu tahun 83 ketika pertama sekali lulus ITB, dan kebetulan saya punya profesor yang membimbing saya dalam bidang aerodinamika itu, Profesor Utario Diran itu adalah teman sekolahnya di Belanda. Kemudian pada suatu hari tahun 83 beliau memanggil saya. Beliau mengatakan bahwa Jusman, kamu saya akan didik menjadi orang yang mumpuni di dalam bidang pesawat terbang. Tinggal 2 jalan yang harus kamu tempuh. Jalan yang gampang atau relatif lebih mudah, atau jalan sukar. Jalan sukar yang seperti apa Pak Jusman? Pak Habibie, saya bilang. Beliau bilang, jalan sukar itu kamu saya cemplungkan di pabrik pesawat terbang. Bekerja dari bawah sampai ke atas. Kalau jalan mudah, kamu itu belajar lagi, ambil S2, S3 sampai guru besar, nanti kembali kepada saya. Terus saya bilang, saya ingin jalan yang pragmatis, yang sukar dari bawah Pak. Terus dia bilang, benar, kalau kamu mau menempuh jalan itu, kalau kamu tidak sukses, tidak survive karena susah, maka kamu mungkin tidak akan ketemu saya lagi. Ini pertemuan terakhir. Setelah itu beliau langsung, tapi saya percaya kamu bisa. Terus kemudian beliau kirim saya selama 7 tahun bekerja di CASA Spanyol, pindah ke NLR di Belanda, terus kemudian pindah ke MBB di Hamburg, terus kemudian sampai ke McDonnell Douglas, sampai ke Boeing. Itu semua di bawah bimbingan. Di bawah. Jadi setiap items yang saya pelajari itu beliau yang membimbing. Kemudian kalau saya kembali, dia tanya sampai kemana. Sampai pada tahun 89, ketika saya kembali, itu pertemuan saya yang kedua. Suatu hari, saya lagi bekerja di dalam ruangan, ada orang yang menepuk bahu saya, yang mengatakan, "Hey Jusman, apa kabar?" Saya lihat rupanya Pak Habibie. "Baik Pak, udah kembali kamu?" Sudah pintar. "Oh, belum tahu saya Pak, apa saya pintar atau tidak." Terus kemudian dia langsung mengatakan, "Ini saya punya buku. Saya baru bertemu sama teman saya di Jerman yang melakukan research tentang airfoil. Nah, coba kamu pelajari buku ini, nanti kamu datang ketemu saya. Saya tahu apakah kamu sudah pintar atau belum." Pak Jusman, kita tahu bahwa Pak Habibie penemu teori crack, dan dia juga sangat berjasa untuk bangsa ini membuat sebuah breakthrough, bisa membuat pesawat terbang sendiri. Tapi karena faktor eksternal, kita tahu kemudian industri pesawat terbang kita tidak bisa berkembang dengan pesat begitu. Apakah Pak Habibie pernah menyampaikan kepada Anda terkait dengan pada waktu itu apa yang dia rasakan, dan apa motivasi dia ketika dia sendiri juga mungkin merasakan beban itu, tapi dia tidak ingin menyerah, Pak Jusman? Kalau kisah tentang IPTN itu, ya beliau pernah, kebetulan begini, kebetulan setelah beliau jadi presiden, dan jadi wakil presiden tahun 97-98, beliau juga menelpon saya mengatakan, atas dasar rekomendasi pada waktu itu Pak Hari Laksono dan juga Pak Tanri Abeng, beliau mengatakan, "Jusman, kamu saya perintahkan atau saya tugaskan untuk merestrukturisasi IPTN." Itu bayi saya. Jadi Anda juga secara langsung kamu kan itu teman-teman kamu, teman kamu. Jadi kamu restrukturisasi, kamu nggak usah mikirin blueprintnya udah dipikirin oleh Hari Laksono dan generasi yang lain. Kamu tinggal mengeksekusinya aja. Terus apa yang harus saya eksekusi, Pak? Eksekusinya itu kamu turunkan jumlah karyawan dari 16.000 menjadi 7.000 dalam tempo 2 tahun. Terus saya susah Pak, karena kan itu teman-teman saya. Kamu harus bisa berhasil. Nah, disitulah beliau
merasa sedih. Dia bilang, mengatakan, ya apa boleh buat Yusman, ini krisis ekonomi, kita harus merampingkan perusahaan kita dan lain sebagainya. Dan ini belum tentu survive, karena yang kita hadapi bukan cuma krisis ekonomi, tapi sebetulnya lebih karena bangsa lain di dunia kekuatan itu di luar tidak menginginkan kita menjadi bangsa yang besar, gitu. Jadi udah itu sebenarnya saya melaksanakan kerja itu sampai selesai. Kemudian beliau tidak menjadi presiden, terus kemudian saya harus melapornya kepada Gus Dur. Terus kemudian Pak Gus Dur kemudian meminta saya untuk mengganti nama IPTN menjadi Dirgantara Indonesia. Pak Jusman, ada tidak quote atau kata-kata bijak yang selalu Anda ingat dari Pak Habibie? Ada banyak quote yang kita dapatkan, yang kita pelajari dan juga kita praktekkan dari Pak Habibie. Tapi ada tidak quote khusus yang sangat membekas di hati Anda dan sampai saat ini Anda pegang teguh kata-kata bijak itu? Kalau ke saya, beliau tuh mengatakan ini karena dia ingin mendidik saya sebagai engineer, dia selalu mengatakan gini, harmoni itu Yusman hanya tercipta kalau kamu bekerja secara sempurna. Kalau kamu tidak bekerja secara sempurna, tidak mungkin ada harmoni. Dia bilang begitu. Terus kemudian yang kedua adalah kalau saya udah agak lelah, putus asa dalam menyelesaikan persoalan, dia mengatakan bahwa setan itu ada di dalam rincian persoalan yang kamu hadapi. Jadi karena itu kamu harus ngelawan setan itu dengan lebih teguh gitu. Jadi itu pesannya. Kalau banyak yang lain. Dan yang lain lagi adalah yang saya ingat adalah menguasai teknologi itu harus seperti membaca Quran dari kanan ke kiri. Jadi dari awal, bermula dari awal, bermula dari akhir, dan kemudian berakhir pada awal mula. Jadi beginning at the end and the end at the beginning. Jadi itulah yang menjadi filsafat penguasaan teknologi. Karena itu dia menginginkan saya atau anak-anak mudanya itu kalau mempelajari teknologi itu pada waktu dia diimplementasikan di dalam masyarakat. Baru ditelusuri apa akar masalahnya dan kemudian dikuasai secara perlahan-lahan. Pak Habibie, kita juga tahu selain jenius, kemudian pemikirannya mungkin tidak hanya out of the box, tapi there's no box. Dan beliau pernah menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia selama 8 tahun dari tahun 90 sampai 98, Pak. Bagaimana Anda melihat antara kecerdasan dari Pak Habibie, kemudian ketaatannya pada agama, kemudian pada Allah, itu kemudian mengantarkannya sampai menjadi presiden dan bahkan tetap kita hormati, kita junjung bertahun-tahun pasca tidak lagi menjadi presiden? Bagaimana saya menceritakan? Kalau saya ceritakan sebetulnya begini, lebih karena saya lihat sehari-hari ya pengalaman. Kalau saya bekerja sama beliau terutama waktu merancang pesawat terbang N250, beliau sering memanggil saya kadang-kadang malam-malam. Kita bekerja sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi. Ini berarti film yang kita tonton itu ya itulah apa adanya gitu. Jadi sampai jam 3 pagi belajar macam. Nah, yang menarik selama waktu beliau kita bekerja serang itu secara sayup-sayup itu Ibu Ainun Habibie almarhum itu membaca Quran. Jadi kita dengarkan tuh, beliau sambil mendengarkan tuh, Yusman kamu dengarkan ibu yang membacakan Al-Quran. Baru beliau nanti kadang-kadang bercerita tentang ketakwaan terhadap Allah dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sampai suatu hari beliau melihat saya terus kemudian mengatakan suatu hari ya, saya kira sekitar tahun 94-an itu sebelum terbang, saat terbang itu, terus dia mengatakan, Yusman kamu kelihatannya saya lihat sholatnya kayaknya kurang rajin, ya kan? Ada peringatan seperti terus itu. Dia bilang karena itu saya pengen kamu jadi ketua masjid Habibur Rahman. Waduh. Ya, terus jadi saya ditunjukkan, terus saya bilang loh Pak, kan banyak orang yang lebih mengajinya lebih baik, sama itu kenapa saya? Terus dia bilang, kamu tuh bagaimana? Saya kasih jalan untuk mencapai surga kok nggak mau. Gitu. Jadi akhirnya dari situ saya pengalaman bahwa sebetulnya beliau itu dari segi rasionalitasnya sangat luar biasa ya, tetapi tidak pernah melupakan kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya ingat ya. Jadi
Dan kalau tentang Tapi Pak Jusman, Anda tuh nampaknya kok sering banget dicemplungin ya oleh Pak Habibie, Pak Jusman. nggak tahu juga saya juga. Bagaimana itu mengubah Anda, Pak Jusman, sebagai seorang individu? Sangat banyak mengubah saya. Jadi misalnya, jadi sebelum saya kenal Pak Habibie itu sebetulnya saya kan jadi aktivis mahasiswa. Jadi suatu hari dia memanggil saya itu karena dia diceritakan oleh Pak Diran, teman saya itu, mengatakan bahwa saya berbakat di dalam bidang aerodinamika. Pada waktu itu yang menjadi mahasiswa penerbangan di Indonesia itu di ITB itu hanya 5 orang. Jadi kemudian saya jadi aerodinamik. Terus kemudian kata Pak Diran, lebih bagus Yusman ini dibimbing, kalau enggak dia jadi aktivis nggak keruan itu Pak, katanya gitu. Terus saya dipanggil, saya bilang, ya udah kalau gitu saya bimbing kamu menjadi profesional itu di dalam bidang aerodinamika. Jadi banyak yang berubah. Jadi misalnya kegemaran saya di dalam membaca, kegemaran saya di dalam matematik, terus kemudian simulation. Tempat pertama saya belajar tentang aerodinamik misalnya beliau mencemplungkan saya di Monterey itu di Naval Graduate School untuk belajar tentang computational aerodynamics, bertemu dengan banyak orang. Jadi intinya tuh sebetulnya beliau itu ketika membimbing saya ya, mungkin juga banyak teman saya satu generasi, adalah mencarikan partner dialog, mencarikan tokoh-tokoh di dunia untuk bicara tentang satu bidang keahliannya. Baik. Pak Jusman, saya ingin kemudian melanjutkan ketika ini ada sesuatu yang fenomenal. Kita pun tahu ketika kita menyaksikan film Habibie Ainun yang pertama bahwa penemuan teori crack itu menjadi sebuah penemuan besar begitu. Seperti apa perjuangan dari Pak Habibie yang Anda tahu sebelum akhirnya menemukan teori itu dan bisa mematenkannya? Pak Habibie ini sebetulnya sangat istimewanya itu satu, seluruh guru besar di dalam bidang konstruksi ringan di Jerman yang waktu itu boleh dikatakan paling top itu sebetulnya itu adalah guru beliau. Jadi beliau itu asisten yang utama dan mungkin tidak ada lah orang dari dunia ketiga bisa mendekat dan kemudian menguasai teknologi seperti itu dalam research karena boleh dikatakan itu termasuk critical technology yang tidak bisa ditularkan kepada bangsa lain. Betul. Tapi beliau karena dekat sama Mr. Bolko dan lain sebagainya jadi bisa dekat. Nah, research beliau menyebabkan melahirnya crack itu adalah ketika beliau diminta untuk menganalisa namanya itu Hansa-Jet. Hansa-Jet itu suatu pesawat terbang di mana engine-nya itu dipasang di atas sayap. Jadi berdiri tegak gitu dan terjadi getaran. Dan pada waktu itu juga misalnya banyak sekali komet dan sebagainya itu pesawat yang tiba-tiba jatuh. Jatuh tanpa ada sebab musabab yang tidak diketahui. Nah, dalam melakukan research itu akhirnya beliau dalam hampir saya kira 1 tahun 2 tahun lebih ya di dalam melakukan satu analisa itu beliau melakukan suatu pendekatan yang memang berbeda dari yang lain. Pendekatannya itu sebetulnya kekuatan beliau itu ada 2. Pertama itu ilmu matematikanya itu memang luar biasa. Jadi beliau tuh belum pernah saya bertemu sama orang atau sama tokoh gitu yang bisa hafal luar kepala seluruh rumus yang ada di dalam buku matematika. Karena saya pernah mengalami cerita yang menarik sama beliau di dalam waktu menyusun teori. Terus kemudian yang kedua adalah beliau tuh sangat ahli di dalam apa yang disebut pendekatan aproksimasi. Jadi suatu proses iterasi. Jadi suatu kurva yang bersifat kontinu itu beliau melakukan pendekatan diskritisasi. Jadi dipisah-pisah. Tapi kalau orang lain memisahkannya itu adalah di diskritnya itu di dalam persamaannya. Tapi kalau beliau adalah di dalam domain problemnya. Ya, karena itu ketika melakukan research beliau mencoba menemukan apa sebab musabab dari timbulnya suatu goncangan yang terus-menerus yang merambat di dalam kulit pesawat terbang yang mengganggu struktur utama sehingga terjadi retak atau segala macam. Dan teori itu sampai sekarang masih ketemulah yang namanya mereka bilang namanya crack propagation. Jadi suatu rembetan retakan yang timbul karena kelelahan logam akibat terus-menerus mengalami goncangan
dari turbulensi pesawat terbang yang bergerak di udara. Jadi karena itu, dan itu pada waktu itu belum ada NDI, non-destructive testing indikator. Jadi beliau akhirnya mendekatkan berdasarkan suatu prediksi. Nah prediksinya itu akhirnya bisa menemukan kayak pola. Kalau misalnya arrangement structure konstruksi ringannya bentuk seperti ini, maka dia akan terjadi nanti titik lemah cracknya itu pada cycle keberapa gitu. Jadi dan akibatnya akhirnya keluarlah yang disebut oleh banyak orang. Kalau engineer itu kan pengennya nyari faktor ya. Jadi faktor. Nah, jadi keluarlah yang disebut sebagai Habibi factor di dalam memprediksi perambatan keretakan di dalam kulit dan struktur utama pesawat terbang akibat kelelahan logam karena getaran yang terus-menerus. Oke, setelah kita tahu bahwa ada faktor luar yang kemudian menghambat industri penerbangan nasional kita untuk tumbuh besar, setelah itu apakah Pak Habibie tetap menyimpan optimisme itu, menyimpan mimpi itu, tetap. Pak Jusman? Jadi sebetulnya peristiwa itunya itu kan kalau nggak salah tahun 97 ya, itu apa istilahnya itu letter of intent dari IMF. Nah, saya ingat karena pada suatu hari tahun 97 itu kebetulan beliau tuh kalau ada tugas biasanya memanggil saya, terus kemudian saya diminta duduk di sebelahnya di mobilnya itu, terus kemudian membriefing. Nah pada waktu itu kita tiba-tiba saya mendengarkan dia selalu dalam setiap apapun juga, mau berenang, mau naik mobil itu selalu mendengar berita. Kalau berenang itu CNN gitu misalnya, kalau apa gue gitu semua selalu. Jadi berita dunia itu selalu diketahui. Nah tiba-tiba saya mendengar RRI gitu mengatakan, Pak itu ada letter of intent, Bapak tahu nggak apa kenapanya? Itu soalnya kayaknya di halaman nomor 13-nya IPTN tuh Pak disebut kita nggak boleh dapat terima uang lagi. Beliau kaget, langsung mengatakan, Jusman kamu kalau gitu turun di sini. Beliau langsung pergi bertemu dengan Presiden Soeharto. Setelah itu dia kemudian setelah selesai itu nggak berapa lama waktu pulang sore-sore dia menelpon saya mengatakan, Jusman kamu udah siap-siap, kita kelihatannya harus berdikari karena kita mungkin tidak akan ada uang sendiri, tapi kamu yakin bahwa kita N250 kita separuh jalan pada waktu itu masih 300 jam terbang ya, kita harus lakukan tindakan untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa dikekang. Karena itu tahun 97 beliau meskipun sudah dilarang sama IMF, beliau tetap membawa pesawat terbang N250 itu keliling sampai ke Eropa, sampai ke Bosnia, sampai ke Prancis. Tanpa ada bantuan dari IMF. Kita tunjukkan situ bahwa kita bisa terbang, dan di Paris Air Show itu semua kagum sama bahwa dianggaplah bahwa pada waktu itu disebut sebagai IPTN itu akan menjadi the east of Everest. Jadi artinya Boeing di timur jauh. Jadi karena beliau mau mengatakan bahwa kalau kita berhasil membangun pesawat N250, kita itu bisa menjadi seperti Toyotanya dalam pesawat terbang. Membuat pesawat terbang 50 penumpang, 70 penumpang, dan melakukan proses efisiensi untuk mendapatkan cost efektif sehingga kita menjadi unggul di dalam bidang advanced turboprop. Jadi pada waktu itu memang pesawat N250 itu boleh dikatakan pesawatnya sangat unik karena dia kecepatannya di 330 knots dan kemudian propellernya tuh six bladed yang sangat menyebabkan noise-nya rendah, dan kemudian juga digerakkan oleh istilahnya itu one-to-one relationship fly-by-wire. Jadi pertama kali di dunia. Jadi banyak yang kagum. Pada waktu itu saya sering sekali atas nama beliau diminta untuk presentasi tentang fitur keunggulan daripada N250. Jadi Pak Jusman, kemudian kunci yang selalu dipercaya oleh Pak Habibie, kalau misalnya kita ingin menjadi bangsa besar, kita ingin menjadi produsen the Everest of the East tadi Anda mengatakan, apa yang Pak Habibie sampaikan? Kuncinya apa untuk mencapai itu? Kuncinya itu nggak boleh inward looking. Beliau mengatakan bahwa kamu itu tidak pernah boleh takut untuk belajar dengan siapapun dan kemudian berdebat dan berdiskusi dengan ahli manapun juga. Jadi karena itu misalnya pada tahun 93 atau 92, pada waktu itu Pak Harto menginginkan agar
DC-9 sama Fokker 28 itu dirubah dengan pesawat terbang. Beliau langsung membuat namanya proyek kerjasama antara Boeing, Fokker, MBB, dan IPTN untuk membuat pesawat namanya itu ATRA, Air Regional Transport. Regional Transport itu suatu hal yang sangat berani. Indonesia yang belum pernah belajar tentang jet, transonic airplane itu bergabung, berjoin bersama, kita belajar tentang konfigurasi. Waktu itu malah teknologinya sangat maju, namanya Profen Technology. Dan kebetulan pada waktu itu saya ditunjuk sebagai configuration development wakil dari IPTN. Jadi kita langsung duduk bersama-sama tim yang ahli-ahli itu hanya untuk belajar tentang how to design an airplane. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Jusman. Pak Jusman, ketika sekitar satu tahun Pak Habibie menjabat sebagai presiden, apa kebijakan, apa keputusan, apa terobosan yang paling Anda ingat yang dilakukan oleh Pak Habibie? Kalau ke saya itu sebetulnya begini, beliau itu menganggap saya itu kayak number crunching ya. Jadi artinya tukang olah angka lah. Jadi kalau misalnya beliau punya pikiran, pasti sampaikan ke saya. Nah, kebetulan pada tahun 96, beliau itu mempunyai pikiran tentang menemukan suatu formula yang mengkaitkan antara suku bunga, exchange rate, sama inflasi. Saya pada waktu itu belum tahu, jadi dia memberikan saya data dari 5 negara, 45 tahun tentang ketiga. Terus kemudian saya disuruh membuat Artinya simulasi. fokus dari Pak Habibie pada waktu itu adalah menormalisasi ekonomi. Jadi karena itu akhirnya beliau melahirkan apa yang disebut oleh beliau sendiri namanya teori zigzag. Jadi saya cuma tukang hitung aja. Nah, tahun 98 ketika beliau menjadi presiden, kadangkala beliau sering malam-malam menelpon saya mengatakan, Jusman, kamu punya simulation itu masih ada di sebelah kamu nggak? Ada, masih Pak, beli saya simpan. Nah, terus beliau mengatakan, coba kalau kamu buat skenario begini, apa hasilnya? Kalau begini bagaimana? What if begini? Jadi beberapa elemen. Saya waktu itu tidak bertanya untuk apa, tetapi akhirnya saya mengetahui bahwa sebetulnya itu menjadi bagian dari beliau di dalam menemukan suatu policy untuk bagaimana menurunkan agar fluktuasi dolar terhadap rupiah itu bisa dikendalikan dan kemudian inflasi juga bisa dikendalikan. Dan menurut hemat saya sih luar biasa ya, karena beliau bukan punya background tentang ekonomi tetapi bisa memahami dan melihat itu sebagai suatu fenomena. Ini yang kemudian ingin saya tanyakan Pak Jusman. Pak Habibie basicnya adalah insinyur, pesawat terbang, tapi dalam waktu yang relatif pendek selama masa tenure beliau, masa kepemimpinan Pak Habibie sebagai presiden bisa berbagai terobosan. Misalnya kemudian rupiah terhadap dolar menjadi 10.000. Kemudian seperti yang Anda sampaikan zigzag teori tadi. Apa yang membuat Pak Habibie bisa mengambil keputusan seperti itu? Tim ekonomi seperti apa yang dia punya? Atau memang ini inisiatif dia sendiri? Beliau tuh memang selalu bekerja dalam teamwork. Jadi beliau istilahnya begini, percaya itu bagus, tetapi check is more better. Jadi karena itu beliau selalu tidak pernah mengandalkan satu orang. Misalnya dia tidak pernah mengandalkan saya sendiri. Dia selalu mempunyai orang lain yang mempunyai second opinion. Tapi karena beliau sudah mempunyai kerangka. Jadi kehidupan beliau tuh kalau dari pengalaman saya, beliau tuh sebetulnya orang yang mempunyai pola di dalam itu hidupnya. Jadi contohnya misalnya begini, setiap akhir November Desember itu bagi beliau itu adalah namanya learning mode. Jadi kepalanya itu learning. Jadi artinya itu beliau pasti akan berkunjung ke seluruh pusat laboratorium science and technology di seluruh dunia. Itu karena temannya jadi bisa dibuka. Jadi selalu itu November Desember. Kita selalu nanti saya diajak, kadang lain orang lain, semua pokoknya tim kemana-mana, mau pusat research elektronik, pusat elektrik, pesawat terbang, nuklir segala macam. Ya. Nah kalau bulan Januari sampai Maret itu beliau itu thinking mode, jadi berpikir tentang apa yang dia skenario segala macam.
Nanti kemudian setelah itu mulai bulan April kan itu anggaran ya, itu ini execution, dia langsung terjadi. Jadi kalau itu satu misalnya, itu pola-pola semacam itu. Yang pola yang kedua misalnya kalau memberi perintah kepada saya itu selalu Jumat. Jumat itu saya selalu pasti harus duduk untuk nunggu ada perintah apa enggak, karena menurut beliau tuh kalau Jumat dia kasih perintah maka dia Sabtu harus jadi dia Sabtu sama Minggu bisa membaca, Senin nanti akan ada satu. Jadi ada pola cepat. Nah, dengan pola semacam itu beliau tuh sebenarnya di dalam pikirannya tuh sebetulnya berpikir tentang skenario, tentang option, tentang pilihan. Jadi karena itu apapun persoalan bisa dihadapi dengan cepat. Dan yang kekuatan beliau yang paling hebatnya menurut saya belum pernah saya bertemu sama orang seperti beliau atau sosok seperti beliau itu adalah sebetulnya beliau itu mempunyai photographic memory. Jadi photographic memory itu maksudnya itu kalau kita membuat laporan itu dia bisa hafal. Dan bahkan bukan cuma itu, bertemu dengan seseorang saja dia bisa hafal apa baju yang dipakai orang itu pertama kali dan apa yang dikatakan oleh orang itu pada dia. Jadi karena itu sering sekali banyak orang yang teman-temannya itu kalau saya mendampingi itu sering menangis karena dia mengatakan, kamu namanya si ini, kita dulu bertemu di sini jam segini dan kamu ngomong ini sama saya, baju kamu ini. Jadi dia kan kaget, dia sendiri tidak pernah mengingat itu. Jadi ya sih kayak di dalam ruang otaknya itu ada kayak komputer, jadi kayak microchip, jadi ada kayak potongan rem. Jadi itu yang, jadi karena itu. Dan kekuatan yang kedua lagi adalah sebetulnya beliau karena kan engineer ya. Jadi sebetulnya pendekatannya selalu aproksimasi, mencari titik optimum dari seluruh kendala yang ada. Jadi karena itu dia selalu optimis. Jadi karena itu dia bisa apapun kendalanya kita cari solusinya. Baik. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Jusman. Nanti saya juga akan tanya terkait dengan kebesaran hati Habibie ketika industri penerbangan kita ada yang menghalangi dari eksternal. Saya ingin kita belajar terkait dengan kebesaran hati Pak Habibie yang lain dalam hal politik. Ketika pada waktu itu MPR menolak pertanggungjawabannya, bagaimana reaksi dari Pak Habibie, bagaimana kebesaran hati Pak Habibie pada waktu itu yang telah berhasil mengantarkan kita transisi di dua era dan juga sistem politik yang berbeda. Akan kembali ke Pak Jusman Syafie Jamal yang merupakan asisten dari Pak Habibie lebih dari 12 tahun dalam bidang perancangan pesawat terbang. Pak Jusman, saya ingin sedikit kita bernostalgia terkait dengan romantisme Pak Habibie dengan Ibu Ainun. Di mata Anda, seperti apa romantisme dari dua insan ini? Kalau saya sih sering melihat beliau itu seperti kalau romantismenya ya kayak romantisme orang yang selalu kasmaran atau selalu kayak anak remaja lah pacaran. Jadi kayak Romeo and Juliet mungkin ya. Dalam pengertian begini, dalam pengertian tuh, kalau misalnya kita kerja, misalnya saya mendampingin beliau kerja sampai malam gitu. Dan ibu itu kan nggak pernah marah ya. Ibu Ainun tuh selalu senyum. Dan kalau misalnya mau mengatakan bahwa ini sebaiknya tidur gitu, beliau mengatakan, Yusman, kamu nggak ngantuk gitu. Nah, dengan sarana gitu. Nah, biasanya kalau misalnya pekerjaan masih belum selesai, jadi Pak Habibie misalnya masih mempunyai pikiran, beliau cara mengaju atau merayu untuk memperpanjang itu juga unik. Jadi misalnya beliau langsung tiba-tiba, Yusman, kamu tunggu dulu di sini. Terus beliau datang, ibu kan lagi duduk, terus kemudian mereka seperti ngobrol berdua, terus kemudian ya bapak mengelus rambutnya dan lain sebagainya. Jadi seperti sehingga akhirnya nanti ibu ketawa bilang, Yusman itu tadi merajuk minta ditambahin waktunya, kamu boleh. Jadi gitu. Terus kemudian juga misalnya makan siang itu nggak mungkin makan tanpa ibu. Jadi dia pasti ibu akan datang ke kantornya di BPPT dan kemudian menyediakan makanan segala macam, kemudian makan berdua. Kemudian juga kalau beliau kan dulu punya pesawat terbang yang khusus untuk beliau ya G5 itu juga nuansa daripada pesawat terbang itu ya tentu warnanya itu dipilih warna kesayangan ibu yaitu hijau Tosca. Jadi semua itu dibuat sedemikian rupa itu ekosistem, kalau saya menyebutnya ekosistem inovasi beliau itu ya
semua itu dirancang memang seolah-olah ibu hadir, ibu Ainun hadir. Jadi karena itu beliau tidak bisa lepas. Jadi karena itu masuk akal ketika ibu wafat itu beliau sangat kayak kehilangan soulmate. Jadi alter egonya itu lenyap ya. Jadi karena itu beliau, saya kira susah saya mendapatkan. Dan belum pernah saya menemukan selama 12 tahun itu ibu sama bapak itu kayak misalnya bertengkar gitu, enggak pernah. Selalu ketawa, ada joke, ada ya kayak anak pacaran terus menerus ya, anak muda pacaran terus menerus. Dan selalu romantis. Dan selalu romantis. Terakhir saya wawancara almarhum adalah di bulan Juli atau Agustus tahun lalu, Pak Jusman, dan orang-orang terdekat dari Pak Habibie selalu mengatakan bahwa Eyang itu kalau misalnya teringat oleh Ibu Ainun, pasti berpikirnya adalah dengan menggunakan sains. Ibu ada di dimensi lain, kemudian dihitung jaraknya untuk mencapai ke sana, bagaimana caranya untuk mencapai ke sana. Selalu menggunakan sains untuk menghitung itu atau merefleksikan itu. Begitu. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, Pak Jusman? Ya, ketika Pak Habibie ditinggal ibu wafat itu kalau kita bertemu gitu Pak Habibie bisa mengatakan Jusman itu kalau secara beliau langsung bisa menyusun kayak formula lah, formula tentang dimensi kesekian, tentang waktu, tentang beliau jadi bercerita. Jadi beliau menghilangkan apa ya? Memori tentang ibu itu bukan dengan berarti menghilangkan gitu dari memorinya, tetapi malah mengendapkannya masuk ke dalam hatinya. Dan refleksi dari kecintaan beliau terhadap ibu itu saya lihat ya paling mudah tuh sebetulnya melihat bagaimana Pak Habibie, Ilham sama Tarik itu dan ibu itu saling berinteraksi. Jadi itu suasananya itu memang suasana sangat terbuka, demokratis, dan kemudian banyak bicara, banyak joke, banyak guyon, tapi penuh dengan penuh dengan rasa cinta. Karena itu saya kira beruntunglah Ilham sama Tarik yang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua sebegitu besar. Ketika Pak Habibie misalnya menghadapi hal-hal yang sulit, bagaimana kemudian Bu Ainun menghibur atau membesarkan hati Pak Habibie? Itu yang ingin saya tanyakan nanti. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Jusman Syafi'i Jamal. Pak Jusman, terkait dengan romantisme antara Pak Habibie dengan Bu Ainun. Kalau ketika Pak Habibie menghadapi kesulitan, kemudian sesuatu hal yang berat, apa yang kemudian dilakukan Bu Ainun untuk membesarkan hatinya atau menenangkannya? Sebetulnya kalau Pak Habibie gelisah itu salah satu indikatornya itu kalau pengalaman saya itu begini, kalau beliau tiba-tiba mulai berdendang tentang sepasang mata bola dan Widuri, itu lagu favoritnya. Udah menyanyi sepasang mata bola, artinya dia ingat ibu. Jadi dia kemudian ibu pun bisa tiba-tiba muncul, terus kemudian datang, terus kemudian akhirnya tentramlah kegelisahannya. Jadi biasanya ya mungkin karena sudah sejak baru sekolah segala macam atau ngambil S3 gitu udah bersama ya dan udah melahirkan, jadi udah hidup menderita ya udah bersama, jadi kelihatannya beliau tuh punya kayak kode-kode khusus gitulah untuk menyatakan tentang rasa cintanya itu, yang jadi bentuknya juga ya kalau kita hanya bisa melihatnya sebagai untuk menyaksikan bagaimana indahnya satu hubungan tentang cinta yang begitu. Dan kemudian juga misalnya begini, suatu hari saya punya pengalaman, beliau tiba-tiba menelpon saya dan mengatakan bahwa Jusman, apakah di depan meja kamu itu ada, kamu sedang di mana? Saya sedang makan pagi, Pak. Ya, apa di depan kamu itu ada kertas? Ada, Pak. Kebetulan di depan saya itu kertasnya itu koran sebetulnya. Ada alat tulis ada. Nah sekarang kamu catat apa yang saya omong. Itu dia tiba-tiba yang dia omongan itu adalah sebetulnya persamaan matematik. Jadi dia bercerita tentang ini, nurusin rumusnya, alfa, beta, gamma, terus semua formulasi. Dia tidak menyebut untuk apa, terus saya catat.
sampai hampir lebih dari 1 jam bicara. Jadi penuh laporan saya itu ya. Terus akhirnya saya penasaran kok bisa Pak Habibie menurunkan rumus itu dan untuk tujuan apa saya kan belum tahu. Jadi saya akhirnya memberanikan diri bertanya, Pak boleh gak saya tahu Bapak itu sedang di mana? Kok bisa menurunkan ini? Apa di mobil atau di mana? Gitu. Nah, tiba-tiba beliau langsung sedih dan kemudian suaranya langsung kayak menangis. Kamu tuh gimana Yusman? Saya itu sedang berupaya melupakan apa yang dirasakan oleh ibu katanya. Saya tuh sekarang sebetulnya sedang mendampingin ibu di operasi. Jadi beliau tuh rupanya karena menunggu operasi itu jadi beliau menyusun gitu. Jadi artinya itu maksud saya itu mengatakan bahwa sebetulnya kalau beliau mencari suatu formula atau suatu penyelesaian pekerjaan itu kadang-kadang juga didorong oleh kerinduannya terhadap ibu, tapi dia tidak bisa laksanakan. Jadi karena itu harus dialihkan kepada upaya untuk menemukan formula baru. Jadi saya kira disitulah ya memang gabungan antara cinta seorang ilmuwan, teknisi atau engineer dan juga cinta yang benar-benar memang romantis gitu. Kita tahu dalam kepemimpinan yang singkat, kurang lebih 1 tahun, kemudian ada keputusan dari MPR yang menolak pertanggungjawaban dari Pak Habibie. Seperti apa kebesaran Pak Habibie waktu itu menerima fakta tersebut, Pak Jusman? Kalau saya bisa ingat itu waktu setelah beliau ditolak itu, kebetulan beliau juga malam-malam gitu kalau nggak salah itu menelpon saya kan di rumah itu. Saya waktu itu tidak boleh kemana-mana, saya harus di Bandung karena menangani di PTN. Jadi beliau menelpon saya mengatakan, Yusman kamu dengar ini. Terus tiba-tiba beliau membaca sajak untuk saya, sajak panjang. Terus sajaknya itu berisi sebetulnya menurut beliau itu adalah tulisan dari seorang ibu yang diserahkan kepada beliau, tapi udah lama. Nah sajak itu sebenarnya berisi tentang apa ya? Tentang isinya itu kadangkala ada kita bertemu dengan rasa kecewa yang tidak bisa kita ungkapkan. Kurang lebih bahasanya itu. Terus langsung saya tanya, Bapak sebetulnya mengapa sajak itu dibaca untuk saya? Saya bilang gini Yusman, saya sedang tidak memahami mengapa saya itu tidak bisa mendapatkan atau tidak berhasil meyakinkan anggota daripada partai politik di dalam MPR itu untuk menerima prestasi atau kerja saya. Jadi saya salahnya, kelirunya di mana? Terus saya bilang, bukan keliru Pak, mungkin politisi berpikir lain. Enggak Yusman, karena saya sebetulnya yang tidak berhasil meyakinkan mereka benar. Jadi karena itu sebetulnya itu yang disampaikan Pak Habibie, saya yang tidak berhasil meyakinkan mereka. Mereka mungkin punya pandangan yang benar. Mereka jadi karena itu, jadi saya karena sudah tidak mendapatkan kepercayaan, mungkin saya tidak sebaiknya untuk jadi presiden kembali. Jadi karena itu kebesaran hati dari Pak Habibie yang ada wisdomnya bisa pelajari. Karena beliau mengatakan bahwa ya karena beliau kan membuka pintu demokrasi ya. Jadi baik. Mengenang sosok dari seorang putra bangsa B.J. Habibie. Pak Yusman, tadi kita sampai kepada poin kisah cinta antara Pak Habibie dengan Ibu Ainun. Tadi sampai kepada bahkan sampai makanan pun berbeda gitu kalau bukan Ibu Ainun yang masak. Nah saya dengar bahkan Pak B.J. Habibie ini juga yang menikahkan Pak Yusman. Ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan waktu itu gimana? Ya pada waktu beliau memberi saya tugas menjadi chief project engineer untuk menjadi, beliau kan chief desainernya. Jadi saya diangkat menurut dia sebagai asisten utama di dalam membuat configuration dan kemudian mengumpulkan anak-anak muda yang berusia 25 sampai pada waktu itu usia saya 35-an ya. Jadi paling tua lah saya. Jadi turun di atas saya ada beberapa yang udah tua 40, 50. Jadi bos-bos saya itu semua adalah yang dibawa oleh Pak Habibie dari Jerman. Jadi saya
ketua program manajernya itu namanya Pak Joko Sartono, itu lulusan Braunschweig dan dia dibawa dari Jerman. Kemudian ada ahli aerodinamiknya ada namanya Martin Leichhardt juga dari Jerman. Jadi saya sebagai junior engineer waktu itu. Tapi karena sudah dididik selama 7 tahun di berbagai negara, jadi akhirnya saya dijadikan kepala project engineer-nya lah untuk memimpin itu. Nah pada waktu tahun 89, waktu suatu hari kalau saya bekerja tuh bisa kadang-kadang sampai jam 3 pagi duduk di rumahnya ya bersama dia. Beliau yang membuat sketsa, kemudian saya disuruh ngitung dan lain sebagainya. Nah pada suatu hari dia menanyakan, kamu umurnya berapa Yusman? Saya umur 35 Pak, udah kawin. Kok kamu tiap hari sama saya gitu? Terus ibunya menyeletuk, ya bagaimana mau kawin Pak, orang tiap hari disuruh dapat pekerjaan gitu. Nah itu dia bilang, kamu harus kawin karena kalau nggak kawin kamu ya gimana nanti anak kamu kan gitu. Sejak itu saya selalu kalau misalnya bertemu dia selalu mengatakan, nanti kadang-kadang ada selipan, Yusman tuh ada orang yang mau kenalan sama kamu gitu. Lama-lama saya pikir kalau saya masa sampai jodoh pun beliau carikan bisa repot saya kan gitu. Jadi akhirnya saya bertemu pada suatu hari, terus saya mengatakan, Pak saya udah ketemu jodoh saya. Siapa? Anak dari profesor guru besar di ITB saya. Siapa namanya? Saya bilang Pak Matias Sarup. Oh itu teman saya. Kalau kamu yang ngelamar pasti kamu nggak dapat izin katanya. Pasti kamu udah nggak punya leverage lah untuk mendapatkan dia. Saya aja yang ngelamar. Jadi karena itu akhir Pak Habibie yang melamar, tapi saya itu yang bicara. Terus kemudian akhirnya mengatakan, nanti saya yang mengawinkan kamu. Jadi beliaulah jadi saksi nikah saya. Nah tapi yang menarik, ketika waktu saya di saksi nikah itu kebetulan memang di dalam perancangan pesawat terbang yang 250 itu kita menghadapi masalah. Masalahnya itu adalah menentukan di mana posisi ekor horizontal ditempatkan. Apakah di badan pesawat atau pada ekor vertikal. Itu maksudnya setelah pernikahan? Dalam pernikahan, jadi sebelumnya itu tahun 89 kita ada debat. Saya memilih ekor horizontal sebagai ekor horizontal yang ditempatkan pada vertical tail karena saya aerodinamik. Sementara beliau orang structure mengatakan bahwa tempat yang paling bagus dari secara struktur itu adalah dijepit di badan pesawat. Nah, jadi karena itu hubungannya sama pernikahan apa Pak? Ini saya nggak nyambung, saya nggak ngerti masalah aerodinamik. Di pernikahan itu adalah begitu, pas pada waktu menikah itu ternyata hasil dari uji terowongan anginnya itu ada dilaporkan kepada Pak Habibie. Jadi dia waktu saya menikah dia mengatakan, Yusman ada berita bagus sama kamu. Berita bagusnya apa Pak? Berita bagusnya itu adalah ternyata yang benar itu yang kamu pilih konfigurasinya. Yang saya pilih itu di dalam wind tunnelnya jelek. Jadi karena itu besok kamu harus rubah itu gambarnya semua. Jadi waktu lagi menikah itu beliau itu bercerita, beliau itu kalau bercerita tentang pesawat terbang itu kan asik sekali ya. Jadi selama mau menikah sampai akhirnya ketika itu baru dia bilang, kamu kan sekarang harus hijab kabul, kamu hijab kabul dulu katanya, baru jadi kita salaman. Grogi nggak Pak? Ya grogi ya, kayak akibatnya salah-salah. Terus gimana? Ya beliau yang grogi, beliau mengatakan, Yusman kamu jangan grogi, kalau 3 kali nggak bisa kamu batal nikah itu. Jadi ulang lagi bolak-balik. Jadi ya begitulah. Jadi yang saya ingin katakan adalah beliau itu kadang-kadang kalau di dalam pekerjaan itu tidak juga, kalau mengasih tugas ya kepada anak buahnya itu kadang-kadang ya lupa pada waktu. Jadi yang penting assignment harus dikerjakan. Lupa pada waktu maksudnya kepada anak buahnya atau Pak Habibie sendiri sering lupa waktu? Pak Habibie sendiri. Jadi beliau itu selalu terlibat di dalam pekerjaannya. Kalau sudah asyik gitu ya Pak ya? Itu lupa dia. Jadi karena itu beliau selalu selalu mendalami rincian dari semua persoalan. Jadi involved lah di dalam pekerjaannya. Jadi itulah yang membuat Pak Habibie ini luar biasa terutama dalam hal engineering ya. Dalam engineering. Oke, Bapak tadi kayak seperti ingat ya details kata-kata dari Pak Habibie ini, kata demi kata Bapak sangat ingat sekali. Kalau berkomunikasi dengan almarhum, biasanya lewat apa Pak? WhatsApp atau lewat apa? Dulu belum ada WhatsApp ya. Dulu belum ada WhatsApp. Biasanya kalau perintah kepada saya selalu lewat telepon, sama lewat fax mesin. Isinya apa Pak kalau lewat fax? Kalau lewat fax itu biasanya angka, data. Maksudnya apa? Masa kirim angka gitu? Ya, jadi beliau itu yang menarik itu satu. Jadi menganggap kita sudah mengerti apa yang beliau pikirkan.
Jadi dia udah, kita harus menyelami sebetulnya beliau itu sedang dalam mood apa dalam berpikir. Jadi tiba-tiba misalnya, Usman kamu lagi di mana di rumah? Fax kamu nyala. Kamu ganti kertasnya, ganti. Nanti kamu tunggu ya, nanti ada yang ngirim data. Tiba-tiba keluar itu angka semua. Nah, jadi kita harus mungkin minimum ya 2 hari 2 malam lah merenungkan ini angka apa. Dan nggak dikasih clue. Saya dengar aja udah stres, Pak. Terus akhirnya? Terus kemudian nanti dia diminta oleh beliau untuk membuat pilihan apa persepsi kita tentang angka tadi. Kan kita ada kerangka ya, apakah ini persoalan aerodynamics atau persoalan aeroelastik atau persoalan membuat sayap pesawat yang berbeda gitu. Nggak mau tahu pokoknya harus selesai gitu. Cari sendiri nanti gitu ya. Kita pilih gitu. Jadi tapi sebelumnya kan dia udah berikan kita buku reference. Oh, oke. Terus Buku reference itu kita belajar itu maksudnya research tentang ini. itu yang melatih Bapak ya, menyelesaikan persoalan. Jadi kalau gitu, jadi intinya buat beliau kalau kita jadi asistennya nggak boleh ada kata nggak bisa. Jadi harus ada selesai lah. Kalau nggak selesai ya pasti ya itu tadi. Kalau nggak sempurna bekerjanya ya kita punya hasil meskipun kita bisa bekerja sampai siang malam pagi sore. Kalau hasilnya jelek ya tetap jelek. Jadi ditaruh di lubang sampah pasti. Kayak tadi ya, nggak mau tahu pokoknya kalau misalnya gagal, jelek-jelek. Nggak ada sugar coating gitu nggak ada ya. Nggak ada. Baik, nanti kita lanjutkan kisah soal Pak B.J. Habibie. Memang tokoh bangsa yang satu ini tuh sebenarnya kalau mau bisa tinggal dengan nyaman di luar negeri begitu ya. Tapi selalu memilih untuk mengabdi untuk Indonesia. Sejauh pengetahuan Pak Yusman, ini kecintaan Pak B.J. Habibie sama Indonesia ini seperti apa sih Pak? Kok selalu setia mengabdi buat Indonesia? Beliau itu selalu kalau pesan kepada kita yang muda itu gini. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau belajar tentang aeronautics, itu sebetulnya bukan karena kehendak beliau semata-mata, tapi karena beliau telah ditugaskan oleh Bung Karno yang menyediakan beasiswa bagi generasi muda Indonesia untuk belajar dalam 2 hal, yaitu teknologi maritim sama teknologi pesawat terbang untuk menjadi jembatan udara mempersatukan 17.000 pulau. Jadi karena itu dia mengatakan bahwa pengetahuan yang ia miliki harus disumbangkan untuk mengintegrasikan pulau itu melalui produk karya teknologi yang dia kuasai. Jadi karena itu beliau selalu mengatakan bahwa meskipun sebetulnya beliau itu kalau boleh dikatakan kan semua gaya berpikir, caranya berdialog itu kan sebenarnya Jerman ya. Tapi beliau mengatakan bahwa akar saya itu Indonesia, ya bukan Jerman. Jadi karena beliau itu sebetulnya di Jerman pada waktu tahun 76-an, 77 beliau itu sudah jabatannya sangat tinggi, Vice President dari perusahaan pesawat terbang terkemuka di Jerman yaitu Bolko Blohm. Nah, itu pembuat helikopter yang terkenal yang Bolko. Dan kemudian juga macam-macam. Dan kemudian beliau itu juga menjadi think tank daripada research tentang persenjataan di Jerman. Jadi NATO gitu. Jadi sebetulnya kalau dari situ beliau boleh dikatakan tidak perlu kembali. Tapi ketika dipanggil oleh Pak Harto melalui Pak Ibnu Stowo, beliau tahun 76 langsung datang ke sini dan kemudian malah duduk di Nurtanio pada waktu itu di Jalan Pajajaran. Itu Nurtanio itu masih kayak seperti workshop, belum menjadi industri pesawat terbang seperti di Jerman. Akhirnya berhasil disulap menjadi... Akhirnya beliau selama 20 tahun membuat satu sistem yang beliau selalu mengatakan menguasai teknologi itu kan pakai S-curve. Ya, S-curve itu teknologi itu dikuasain seperti kayak kayak manusia, kayak bayi. Jadi ada embrio, benih, terus tumbuh sebagai balita, terus kemudian nanti produktif, habis itu kemudian tua. Jadi dia harus ada kayak bentuknya seperti S-curve. Nah itu karena itu dia harus ada tahapan, setiap 5 tahun ada produk, setiap 5 tahun ada produk, tiap ada produk itu. Jadi itu dibina, jadi selama 20 tahun lah, akhir menjadi IPTN. Oke, baik Pak Yusman, nanti kita akan lanjutkan, kita akan melihat terlebih dahulu suasana di dalam rumah duka almarhum B.J. Habibie.
kami akan hadirkan kepada Anda situasi terkini. ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم خصوصا للمرحوم Bapak Baharudin Yusuf Habibie Allahumma ighfir lahu warhamhu Di dalam rumah duka B.J. Habibie, tepatnya di Kuningan, Jakarta. Sejumlah warga terpantau antri untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga B.J. Habibie. Terlihat juga kerabat serta sejumlah tokoh nasional datang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga serta mendoakan almarhum B.J. Habibie. واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هذا ما Selain memanjatkan doa, para pelayat ini juga terlihat membacakan Al-Quran, surat Yasin, dan ayat-ayat suci untuk mengantarkan kepergian almarhum B.J. Habibie. اليوم في سهل فاكهون متكئون لهم فيها فاكهة ولهم عدو مبين وعن اعبدوني هذا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أيديهم ودولة طمسنا على Sebelumnya sejumlah tokoh negara serta pejabat serta bersama warga datang ke rumah duka di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Salah satunya adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tadi juga sempat datang, yang menyebut bahwa sudah membicarakan jam pemakaman dengan pihak keluarga untuk kemudian diumumkan lebih lanjut, dan sudah ada kepastian bahwa B.J. Habibie almarhum akan dimakamkan di sebelah makam istri tercinta Hasri Ainun Habibie. Pratikno juga mengimbau masyarakat untuk ikut dalam Hari Berkabung Nasional yang diselenggarakan mulai Kamis hingga hari Sabtu dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Ya, jadi akhirnya pada saat itu kita lanjutkan lagi pulang ke Indonesia begitu ya Pak ya, karena dipanggil oleh Pak Harto saat itu. Ya, terus saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa Pak Habibie ini selalu mencatat segala sesuatu, pengalaman, kemudian apapun itu di buku. Memang beliau ini tipe yang selalu mengabadikan cerita, mencatat seperti itu Pak. Jadi beliau rajin. Jadi kita juga sebagai asistennya kalau misalnya menemukan gitu ya langsung udah dikasih buku. Bukunya warnanya biru. Bukunya itu dibeli di Jerman. Isinya tuh buku tebal gitu kayak buku tukang jahit itu tebal. Jadi kita selalu bawa. Supaya katanya kalau kena tebal jadi kamu mau nggak mau harus bawa. Jadi karena itu ada dan di setiap lembar buku itu ada halaman, jadi 1 sampai 200-300 halaman, jadi tebal bukunya. Jadi kemudian ada kayak kita bisa buat grafik segala macam di gambar. Nah beliau tuh punya kumpulan buku kayak itu, khusus buku misalnya untuk bertemu Pak Harto. Jadi di situ nanti pernah beliau misalnya nunjukkan kepada saya bahwa bukunya itu isinya itu misalnya itu justru nasihat. Nah, jadi misalnya beliau bicara tentang kepada Pak Harto, saya pikir tadinya tentang negara saja, tapi ternyata enggak, tentang misalnya tentang filsafat Jawa, tentang bagaimana kepemimpinan, jadi ucapan Jawa, tulisan.
Jadi semua dia catat. Jadi beliau tuh memang apa ya, kalau menerima pekerjaan kita jadi benar-benar kayak seperti murid dengan guru. Jadi Termasuk muridnya juga dikasih buku. jadi buku. Jadi misalnya kayak saya dikasih buku itu. Jadi kamu Nurut nggak Bapak ikutin nggak waktu itu? kadang-kadang nggak disiplin, nggak diisi. Tidak setekun beliau begitu. Beliau Bapak tuh, sempat mengintip langsung buku. ya, kalau beliau tuh langsung ada di apa istilahnya itu ditaruh lah di dalam lacinya. Tulisan Pak Habibie seperti apa Pak? Kalau tulisannya, kalau boleh saya katakan ya sebetulnya kurang bagus ya, karena susah. Seperti tulisan dokter. Seperti Mungkin tulisan tapi dokter. lebih bagus tulisannya Ibu Ainun. Tapi tulisannya terang. Jadi yang penting itu kalimatnya akurat. Jadi misalnya contohnya kalau beliau nyusun kalimat tuh ada kata-kata. Kadang-kadang kata-katanya kan bahasa Indonesianya itu agak sukar kita pahami. Terus kita mau koreksi. Pak, ini kalau menurut bahasa Indonesia sebetulnya gini yang benar. Berani Bapak. Terus beliau mengatakan, Yusman, kamu perhatikan aja kata-kata yang saya pilih. Itu kata-kata itu punya makna. Kamu pelajari dulu sebelum kamu minta saya rubah kata-kata saya. Jadi artinya untuk mengatakan bahwa sebetulnya setiap kata yang beliau gunakan itu punya semacam apa ya? Punya semacam riwayat lah. Mengapa kata itu digunakan? Istilahnya mungkin kalau sekarang orang menyebutnya epistemologi dari sebuah kata. Jadi beliau selalu mendidik gitu. Karena beliau mengatakan bahwa kalau engineer itu sebetulnya yang dinilai itu kan karyanya. Karena itu dia akurasi di dalam penggunaan kata, akurasi di dalam menyusun angka itu sangat Sampai utama, segitunya ya Pak, sangat detail begitu ya. Jadi karena beliau punya filsafat mengatakan bahwa harmoni itu hanya bisa tercipta kalau kita kerjanya sempurna. Disharmoni itu pasti terjadi kalau kita kerjanya nggak sempurna. Jadi kalau ada satu teamwork, kekuatan dari teamwork itu adalah justru bukan pada orang yang paling kuat dalam teamwork itu. Jadi justru pada orang yang paling lemah, mata rantai paling lemah. Jadi karena itu semua anggota teamwork itu nggak boleh jadi orang yang terlemah karena dia jadi kekuatan tim itu. Oke. Itu filosofis yang mungkin terdengar sederhana, Iya. tapi begitu diterapkan, Jadi justru ya memang itu seperti di situ itu. tempat titik kedodorannya. Jadi bocornya ya di situ. Jadi karena itu kita harus membuat supaya teamwork itu mempunyai equal treatment dan sama-sama belajarnya sama kerasnya. Oke. Mungkin tulisannya seperti dokter supaya tidak dicontek mungkin Pak. Ya memang spesifik, jadi nggak akan mungkin ada orang yang bisa meniru misalnya perintah. Beliau itu kan kalau melakukan perintah itu adalah misalnya berdasarkan laporan dari anak buah. Jadi anak buah membuat surat kepada beliau untuk melaporkan ABC semua kegiatan. Nah yang menarik itu tidak ada satupun laporan anak buah yang tidak dibaca oleh beliau. Terus beliau mempunyai pulpen warna merah dan warna biru. Nah jadi nanti dia akan kalau misalnya prioritas itu semua berwarna merah. Jadi nanti dia tulis itu ya, kepada Hari Laksono, Joko Sartono, semua deret sampai prioritas terakhir. maksudnya apa, Pak? Prioritas maksudnya kalau yang nomor 1 itu yang jadi ketua tim yang disebut. Terus yang kedua, biru itu? Yang biru itu nanti untuk mengatakan bahwa itu background dari. Jadi dia misalnya dia coret pakai warna biru artinya background terhadap perintahnya yang berwarna merah. Nanti perintah. Jadi semua suratnya itu ya ada perintah semua. Jadi kita cukup jadi dengan begitu kita tidak bisa melepaskan perintahnya atas dasar laporan itu. Jadi mengapa suatu perintah keluar ya karena laporannya. Kalau laporannya kurang akurat ya perintahnya kurang akurat. Jadi karena itu jadi dengan begitu jadi sebetulnya dalam satu surat itu sendiri ada feedback mechanism. Sehingga karena itu orang nggak akan berani membuat laporan yang asal bapak senang atau aneh-aneh gitu nggak bisa. Karena susah terenkripsi juga ya kan? Ya karena Zaman sekarang sudah terenkripsi. Jadi terenkripsi karena dia tertulis dan karena dicatat. Tantangannya lebih besar ya Pak? Nah, pada saat itu berarti ya? Pada tantangan lebih besar. Oke, nah kemudian kalau manggil Pak Yusman apa sih Pak Habibie ini? Tergantung. Kalau moodnya kurang mungkin puas dengan hasil pekerjaan kita, maka panggilnya pakai Pak
Pak Yusman. Nah itu artinya beliau, saya pernah membuat laporan yang kurang pas atau kurang Kelihatan berkenan. dari situ ya. Aduh, Tapi ada apa ini gitu ya. kalau dia senang atau happy panggilannya Yusman. Yusman kamu begini gitu. Jadi artinya dari caranya beliau berkomunikasi kita udah memahami bahwa ada standar pekerjaan yang tidak kita penuhi. Jadi karena itu beliau kan selalu menekankan filsafat quality ya, quality and delivery time, cost and delivery time. Karena kalau dalam industri itu yang paling penting kan quality, cost and delivery. Jadi kita harus menjadi bagian dari apa ya, jiwa kita sebagai engineer ataupun sebagai manager ataupun sebagai pengambil keputusan. Oke. Nah, pada saat itu berkomunikasi mungkin hanya lewat telepon, kemudian lewat fax gitu, bahkan tadi dengan angka-angka. Kalau ngomong di telepon itu seperti apa, Pak? Ingin membayangkan seperti apa kalau di telepon Pak Habibie gitu? Kalau kalau dulu kita kalau di telepon Pak Habibie ya gemetar lah ya, karena kan beliau itu kan termasuk Menteri Ristek dan banyak sekali jabatannya. Tapi kalau sekali nelpon itu bisanya kalau perintah itu beliau itu kan terlalu rinci ya. Jadi bisa kita di telepon itu bisa, kalau sama saya itu bisa di telepon itu bisa setengah jam, 1 jam, sampai kita memahami apa yang dia inginkan. Nah kalau misalnya kalau kita diem aja dianggap tahu, tapi kalau kita nggak tahu kita mesti dialog. Pak maksudnya kalau begini bagaimana, ini bagaimana, begini. Tapi yang menarik itu satu, beliau tuh selalu ya seperti dosen ya, jadi pertama tidak pernah marah, yang nggak ketentuan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah selalu membimbing, mengeducate. Jadi karena dia ingin kita itu sebetulnya bisa mengikuti jejaknya, meskipun itu nggak mungkin lah, karena beliau tuh lebih pengalamannya jauh lebih tinggi lah. Jadi gemetar gitu ya kalau dapat ada telepon dari pasti, mana Pak Habibie gitu. Ya. Dan biasanya kalau di rumah itu kadang-kadang bisa pagi-pagi, bisa malam-malam. Tidak mengenal waktu ya, karena beliau beliau tuh kayaknya kerjanya nggak ada waktu juga kayaknya. Menulis, menulis, baca, segala macam. Jadi kelihatannya kayak, meskipun sebetulnya beliau itu ada polanya itu adalah kalau kasih perintah itu mungkin kalau hari Jumat itu pasti perintah. Jadi kalau kita kasih hari Sabtu sama Minggu beliau bisa membaca, Senin nanti ada lagi perintah baru. Kita dapat pekerjaan, jadi ada pola. Terus kemudian kalau tahun juga gitu, kalau November, Desember itu biasanya beliau itu istilahnya itu learning mode, jadi belajar. Nah kalau kita mau pengen kita diajarin segala macam itu gunakan pada bulan-bulan November, Desember, banyak semua bertanya. ada pattern, ada pola. Jadi harus diingat-ingat. Ada gitu ya? polanya, jadi karena kalau kita udah biasa, jadi kita terkelola oleh pola yang beliau tetapkan. Oke, dulu telepon kemudian fax. Nah belakangan ini Pak semakin mendekati teknologi komunikasi yang semakin modern, semakin tidak berbatas begitu. Pernah misalnya bertukar pesan, beliau orang yang seperti itu tidak sih Pak? Kalau mulai sejak tahun 97, 98 beliau udah mulai pakai email. Pakai email ya? Udah pakai email, udah pesannya itu pakai email. Kita coba pakai komputer udah. Email-emailan dengan Bapak juga? Ya. Isinya apa Pak? Tetap ini ya, soal pekerjaan? Soal pekerjaan. Kalau ke saya tuh hanya 2 ya. Satu tentang pesawat terbang. Nah kedua biasanya kalau beliau itu mau membuat simulasi model matematika. Jadi misalnya tahun 96 beliau menugaskan saya untuk membuat model simulasi tentang ekonomi ya, tentang suku bunga, exchange rates, inflasi gitu. Karena pada waktu itu nggak tahu bagaimana beliau tuh mendapatkan banyak data dari berbagai negara, jadi saya diminta kajian untuk membuat simulasi tentang ekonometrik lah dari negara Amerika, Jepang, Prancis, kemudian Jerman, terus kemudian akhirnya beliau menemukan teori yang beliau sebut sendiri sebagai zigzag teori, yang kemudian ternyata itu tahun 97-98 beliau manfaatkan pemahaman tentang simulasi itu untuk mengendalikan suku bunga dan mengendalikan inflasi dan mengendalikan nilai tukar rupiah. Nah itu
sampai email begitu, tapi sampai pernah SMS-an atau WhatsApp gitu Pak, atau mungkin platform Belum. Kalau chatting lain? WhatsApp itu mulainya itu ya akhir-akhir ini. Jadi misalnya ketika beliau di Jerman misalnya lagi sakit atau apa gitu, biasanya kadang-kadang mengirim saya ya video ya apa gitu. Bisa Kisah-kisah ditunjukkan dia. Pak? Oh, saya nggak bawa telepon. Nggak bawa Ya, handphone. Jadi Mengirim ya, video ke Pak Yusman. ya cerita macam-macam aneh-aneh, kadang-kadang malah lagu apa gitu. Tapi Video Pak akhir-akhir Habibie sendiri ya pada saat sedang sakit. karena sakit dia ngirim Yusman ini Seperti ada apa, Pak? ya, dia kirim aja misalnya tentang tiba-tiba saya ada lagu klasik Jerman gitu dan ngamatin gitu. Jadi artinya untuk menyatakan bahwa ya mungkin beliau sedang merenung atau sedang dalam ingat tentang Ibu Habibie, saya nggak ngerti. Bapak balasnya dengan apa? Biasanya saya bilang terima kasih gitu aja. Karena saya nggak berani juga memberikan komentar. Karena kan kita nggak tahu suasana batin beliau ya. Kan beliau di Jerman. Bapak pernah curhat nggak ke Pak Habibie? Nggak didengar kalau kita curhat Pak. Karena menurut dia bahwa lah kamu kan udah dididik untuk ngatasin persoalan sendiri. Ngapain Pak kamu curhat sama saya? Oke. Jarang. Jadi sebetulnya, tapi beliau tuh sangat apa ya, sangat care terhadap anak buah. Misalnya contohnya saya ya, jadi misalnya Yang paling diingat apa Pak bentuk care saya. ke Pak Yaitu Yusman ya khususnya ya? ke rumah saya, misalnya saya yang menikahkan saya beliau. Terus kemudian yang menyediakan rumah pertama saya sebagai hadiah nikah beliau. Jadi dia kasih gitu. Dan meskipun akhirnya dia bilang bahwa ini Yusman rumah bukan gratis loh. Saya kasih hadiah, kamu harus nyicil kepada saya katanya kurang lebih. Jadi dia ingin mengatakan bahwa pemberian itu sebetulnya hasil daripada perjuangan kamu sendiri, bukan karena kebaikan hati, semata-mata kebaikan hati saya. Terakhir kali. Jadi karena itu dia ingin sekali orang bersifat independen ya. Oke. Meskipun tetap didukung begitu ya? Itu sayang, dia selalu membuat suatu tata cara agar anak buahnya itu bisa independen dan survive. Oke, banyak sekali pesan-pesan yang didapatkan Yang dia dapat, begitu ya. ya. Figur B.J. Habibie, ada penggantinya nggak Pak kira-kira? Kalau saya, tapi saya susah juga ya. Kalau pengalaman saya mungkin karena saya terlalu hormat kepada beliau ya. Jadi menurut hemat saya susah ketemu orang seperti Dengan beliau. kualitas Seperti beliau. Jadi misalnya contohnya aja tentang penguasaan science and technology. Beliau itu sangat bisa multidisiplin ya, dari misalnya tentang struktur ringan, aerodynamics, aeroelastik, kemudian elektronik, misalnya fly by wire gitu. Jadi semua itu komplit. Jadi susah ya. kemudian termasuk juga ngomongin DNA, tentang gen, kedokteran. Jadi Luas sekali ya Pak ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh beliau. karena itu begitu ya? beliau, karena hampir 20 tahun kami jadi Meristek. Dan hobi beliau itu cuma satu, yaitu mendengarkan sebetulnya. Oke, nah pada saat ini terakhir Pak, beliau sudah mendengarkan di tempat yang lebih indah. Doa seperti apa yang ingin dipanjatkan oleh Pak Yusman? Kalau saya, doa saya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Allah tidak pernah tidur. Pasti Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk menempatkan Pak Habibie pada tempat yang mulia di sisinya, kembali ke pangkuannya, dan yang paling utama adalah menemukan beliau kembali bersama dengan Ibu Ainun, cinta yang tidak pernah padam sepanjang masa. Jadi karena beliau itu sebetulnya ketika Ibu Habibie wafat itu, boleh saya katakan bahwa beliau itu sangat merasa kehilangan. Hampir setiap hari beliau mengunjungi makam Ibu Habibie, membaca Yasin, dan kemudian berkomunikasi. Terus kemudian setiap Jumat, bahkan beliau mencoba meyakinkan dirinya bahwa Ibu Ainun itu tidak pernah lepas dari jiwanya. Jadi karena itu, jadi saya kira doa saya adalah tempatkanlah Pak Habibie dan bersama Ibu Habibie pada surganya Allah yang abadi. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Pak Yusman, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Besok akan langsung ke Insya Allah saya mau ke Kalibata. peristirahatan terakhir di Kalibata ya. Insya Allah, ya.
Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Yusman sudah bergabung dengan The Terima King. kasih. Thank you.